Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Dua Anak. Jadi hari ini aku mau bahas tentang bagaimana sih cara ngelawan rasa malas itu. Kita udah tahu kita harus berkembang, kita harus olahraga, kita harus melakukan ini itu. Belum lagi kita punya anak kecil, jadi kita harus melakukan semuanya tepat waktu. Tapi terkadang itu semua tidak kita lakukan karena rasa malas kita yang muncul. Rasa malas itu memang kadang susah untuk dihilangkan. Mood yang berubah-ubah juga susah untuk dikontrol. Walaupun sebenarnya kita udah tahu kalau misalkan sifat malas itu bakalan mengganggu aktivitas kita dalam seharian itu dan membuat pekerjaan kita menumpuk-numpuk sampai akhirnya kita pun tidak punya waktu untuk melakukannya. Nah, maka dari itu di sini aku mau sedikit sharing tentang bagaimana cara aku melawan rasa malas itu. Jadi sebenarnya cara utama untuk melawan rasa malas itu dengan disiplin ya teman-teman. Nah, karena disiplin itu kita sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang selalu kita lakukan itu. Contohnya bangun pagi, beresin tempat tidur setelah bangun, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita membentuk diri kita menjadi orang yang disiplin? Nah, itu pertanyaannya. Nah, beberapa upaya yang aku lakukan supaya aku bisa disiplin yang mungkin bisa teman-teman coba juga. Yang pertama, membuat acuan atau tujuan kenapa kita harus disiplin. Contoh kecilnya, nah aku memandikan anak-anak tuh di pagi hari ya teman-teman, dan itu rutin aku lakukan. Kenapa? Karena tujuannya aku kepengen nanti kalau misalkan mereka sudah sekolah, di awal-awal kan pasti susah gitu mandinya, bangun paginya. Nah, kalau misalkan mereka sudah terbiasa, mereka nanti saat sekolah sudah nggak susah lagi gitu mandi paginya. Itu hanya contoh kecil saja teman-teman. Aku pernah ceritakan kalau misalkan aku tuh pernah jadi babysitter, jadi sedikit banyak aku tuh tahu apa-apa yang harus dibiasakan. Contohnya saja ya mandi pagi yang tadi aku bilang. Nah, oke, kembali ke topik lagi. Jadi upaya yang kedua itu kita buat jadwal ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita udah buat jadwal, terus kita sudah rutin untuk melakukan kegiatan yang sudah kita jadwalkan itu, nah nanti kita bakalan terbiasa sendiri teman-teman. Nah, awal-awalnya mungkin harus dipaksa dulu ya, tapi nanti kalau misalkan sudah terbiasa pasti semuanya maksudnya udah masuk di luar kepala kita gitu loh. Jadi kita udah inget apa-apa lagi yang harus kita kerjakan. Nah, terus yang ketiga kita harus paksain. Jadi kalau misalkan rasa malas itu datang, kita harus paksain. Nah, gimana cara kita paksainnya? Yaitu dengan mengingat tujuan awal kita atau acuan awal kita. Nah, contohnya saja kalau misalkan kita sudah buat jadwal untuk hari ini apa-apa yang kita mau kerjakan, terus kita menundanya karena lagi nonton HP misalkan. Nah, kita harus ingat resikonya apa kalau misalkan kita main HP dulu, pekerjaan kita ditunda dulu. Nah, kalau misalkan seperti aku ya, aku kan masih punya bayi kecil, terus ada Arsy juga yang masih toddler ya. Terus kalau misalkan aku nunda pekerjaan 30 menit aja pasti bakalan keteteran semua ya teman-teman. Karena aku tuh kesempatannya untuk beberes rumah tuh pada saat adek tidur. Dan kalau misalkan aku nggak kerjain salah satu pekerjaan itu bakalan menumpuk gitu loh teman-teman. Nah, nanti kalau udah menumpuk aku bingung gitu ngerjainnya, dan mungkin saja aku juga nggak punya waktu gitu untuk kerjanya karena kan aku juga harus ngurus 2 bocil. Jadi itu juga salah satu acuan aku kenapa aku harus paksain gitu. Kalau misalkan rasa malas itu datang, aku harus paksain supaya tetap bergerak, supaya semuanya tuh tetap selesai gitu. Tapi kadang kalau misalkan lagi capek banget, aku tuh sisain waktu ya teman-teman, sisain misal 1 hari aku istirahat dulu dari semua rutinitas aku. Tapi kalau misalkan udah selesai itu 1 harinya, besoknya harus kembali lagi, harus kembali produktif lagi supaya semuanya tuh bisa kembali normal lagi. Nah, kalau misalkan kita sudah disiplin melakukan semua pekerjaan kita yang sudah kita jadwalkan tadi, nah kalau misalkan rasa malas itu pun datang, nah kita sudah bisa memanage gitu loh teman-teman. Maksudnya kita bisa langsung ingat gitu loh acuan kita apa, kenapa kita harus melakukannya sekarang gitu. Nah, terus yang terakhir, hilangkan semua yang bisa mendistract kita ya teman-teman. Maksudnya kalau misalkan sudah waktunya kita memasak atau waktunya kita beberes rumah, sesuatu atau alat yang bisa mendistract kita tuh harus disingkirkan dulu. Contohnya HP atau TV atau iPad dan segala macamnya. Karena kalau misalkan kita tetap memegangnya, bisa dipastikan kita tuh bisa terhipnotis gitu supaya tidak meninggalkan alat yang mendistract kita itu.
Jadi kita harus ingat waktu ya teman-teman. Dulu sebelum punya anak, aku kadang seharian tuh nggak beberes teman-teman, tunggu pas suami datang dulu karena kayak males gitu. Susah banget gitu nahan untuk nggak pegang HP gitu loh. Terus kalau misalkan pas suami juga udah pergi kan udah nggak ada yang kita pikirin. Terus alhamdulillahnya juga pas suami nggak pernah nuntut rumah selalu rapi, selalu bersih. Jadi aku tuh seenaknya aja gitu. Cuman setelah punya anak, ternyata kalau misalkan kita selalu menunda pekerjaan itu membuat diri kita tuh repot sendiri gitu teman-teman, karena kita nggak tahu kapan anak-anak kita rewel, kita nggak tahu kapan anak-anak nangis gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah rewel, tentu saja kita nggak bisa ngerjain pekerjaan yang tadinya mau kita pekerjakan. Jadi kalau misalkan sudah ada waktunya, sudah ada kesempatannya, kita langsung kerjain aja gitu. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana cara kita untuk melawan rasa malas, yaitu dengan disiplin. Nah, bagaimana cara disiplin, yaitu yang pertama kita harus punya acuan atau tujuan yang bisa mendorong kita kalau misalkan kita lagi malas tadi. Nah, yang kedua kita harus punya jadwal atau pola ya teman-teman, apa-apa yang harus kita kerjakan dulu supaya semuanya tuh bisa teratur. Nah, terus yang ketiga dipaksain. Nah, awal-awal memang harus dipaksain ya teman-teman, tapi nanti kalau misalkan sudah terbiasa pasti kita bakalan mudah gitu melakukannya, nggak perlu dipaksa-paksa lagi gitu. Jadi kita bisa melakukannya sesuai dengan jadwal yang sudah kita bikin gitu, dan kita sudah hafal penjadwalannya. Jadi insya Allah kita bisa disiplin. Kalau misalkan kita sudah disiplin, insya Allah kita nggak akan malas-malas lagi, karena kan kita udah terbiasa untuk melakukan semuanya itu teratur ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya aku kembali ke video ya teman-teman. Oh ya, baju yang aku pakai di video ini sama dengan video yang pada saat aku beberes musola kemarin ya teman-teman, yang aku upload 1 hari yang lalu. Karena ini videonya di tag di hari yang sama ya teman-teman, cuman videonya nggak aku gabung karena bakalan kepanjangan kalau misalkan digabung, dan kalau misalkan videonya tuh panjang banget, aku tuh kadang-kadang bingung teman-teman mau bilang apa kalau misalkan lagi voice note. Jadi videonya aku pisah-pisah aja. Nah, di sini aku lagi nyapu-nyapu di bagian karpet. Sebenarnya karpet ini susah gitu untuk dibersihin ya teman-teman, harus pakai sapu lidi, karena kalau misalkan pakai sapu ijuk itu kotorannya nggak bakalan terangkat gitu. Jadi memang harus pakai sapu lidi gitu. Nah, hari ini aku nggak ngepel dulu ya teman-teman, karena aku baru ngepel pada saat sebelum pulang kampung. Jadi lantai rumah aku tuh masih bersih. Nah, sekarang aku lanjut mau buang sampah dan ganti plastik sampahnya. BTW video ini masih ada sambungannya teman-teman. Pada saat nanti aku beberes di dapur, cuman nggak aku satuin lagi karena ini aja pada saat beberes di luar itu sudah 8 menit lebih, sudah hampir 9 menit. Jadi aku uploadnya untuk hari ini khusus untuk beberes di luar rumah aja teman-teman. Nah, ini tadi setelah aku selesai semuanya, aku lanjut ikatin rambutnya Arsy dulu, karena aku yang gerah gitu teman-teman liatinnya nggak pakai ikat rambut. Jadi yang seperti aku bilang di video-video aku yang sebelumnya, kalau misalkan Arsy tuh nggak langsung diikatin rambutnya pas selesai mandi, nanti bakalan susah gitu diikatinnya kalau udah kering gitu rambutnya, karena dia udah fokus main gitu teman-teman. Jadi udah nggak mau lagi deh diikat-ikatin, nggak mau diganggu-ganggu lagi. Nah, oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.